Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN, perkenalkan nama saya Numi Fitri. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Ranah Pesisir, jurusan Pendidikan Matematika. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 kategori 1 Universitas Negeri Padang dengan nomor peserta 2015 02 64 5623. Nomor induk mahasiswa 23 30 31 36. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Ranah Pesisir. Berikut video praktek penilaian saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah, sebelum kita mulai belajar, silakan ke kelas pipi doa dulu. Sebelum pelajaran yang lain, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma. Amin. Nah, baiklah, Ibu ingin cek kehadiran dulu. Apakah di antara teman-teman Ananda, tengok sebelah kiri kanan ada yang tidak hadir? Hadir semuanya? Hadir semua. Berarti untuk sekarang semuanya hadir. Alhamdulillah. Udah, perhatikan Ibu dulu ke depan. Bagaimana anak semua? Udah siap untuk belajar? Siap, Bu. Semangat? Semangat. Udah sarapan? Belum. Nah, ada yang belum, ada yang sudah. Nah, nanti usahakan sarapan pagi lagi ya. Ya, Bu. Nah, tolong dulu perhatikan meja yang Ananda itu udah lurus apa belum? Masih ada sampah? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Tidak. Nah, itu yang belakang luruskan mejanya. Nah, oke, ada rapi. Nah, jadi kalau udah rapi, bisa dimulai? Bisa. Nah, tepu 2 kali. Nah, terima kasih. Untuk materi kita sekarang itu tentang mutasi. Apakah Ananda ada membaca di rumah? Ada. Nah, baiklah, sebelum kita masuk ke dalam mutasi, faktorial dan permutasi, Ibu ingatkan dulu tentang kesepakatan kelas kita. Jadi yang harus kita sepakati itu ada yang 5 ini, mulai dari kita awal belajar sekarang sampai akhir. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam notasi faktorial dan permutasi, Ibu ingin tanya dulu, apakah masih ingat tentang pembelajaran minggu lalu? Mari. Apa materi kita? Perkalian dan penjumlahan. Siapa yang masih ingat tentang aturan penjumlahan? Angkat tangan, siapa yang masih ingat? Coba Zara. Aturan penjumlahan terjadi apabila M dan N kemudian yang terjadi secara terpisah. Ya, jadi apabila M dan N terjadi secara terpisah. Aturan perkalian apa? Coba sampai bisa menjawab. Nah, coba Isan. Aturan perkalian terjadi apabila M dan N terjadi secara bersama-sama. Nah, jadi aturan perkalian itu kejadiannya secara bersama-sama. Inilah langkah-langkah pembelajaran kita untuk hari ini. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita ada di sini 8. Yang pertama yaitu melalui diskusi kelompok nanti Ananda dapat menentukan kaidah pencacahan, notasi faktorial dan permutasi dengan tepat. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, nampak? Untuk motivasinya nampak? Nampak. Pada tahun 1677
Mutasi itu adalah kita akan memilih perangkat kelas. Oke? Kita lanjutkan. Sistem penilaian kita hari ini, yang pertama itu untuk penilaian sikap, ada disiplin, itu untuk sistem penilaian. Selanjutnya, dalam kelompok nanti ada pembagian tugas dalam kelompok. Yang pertama yaitu satu orang menjadi moderator. Paham semuanya? Semangat untuk belajar. Minggu kemarin sudah ibu bagi kelompok. Tahu kelompoknya kan? Tahu. Kelompoknya masing-masing. Nah, silakan anak-anak duduk secara berkelompok. Nah, semuanya sudah dapat LKPD? Yang pertama dulu, perhatikan cara petunjuk mengerjakan LKPD-nya. Yang pertama itu, tuliskan dulu nama kelompok. Jadi kalau ada dalam LKPD anak-anak kurang jelas atau kurang paham, boleh tanya sama ibu. Oke? Oke. Yang ketiga, lakukanlah langkah-langkah kerja sesuai perintah yang terdapat dalam LKPD. Jadi nanti anak-anak mengerjakannya secara berurutan ya. Ya, Bu. Udah asal kerjaan nanti. Jadi mulai dari langkah pertama dulu, baru sampai langkah terakhir. Yang keempat, diskusikan pertanyaan-pertanyaan terdapat dalam LKPD dengan teman kelompok Ananda. Jadi nanti Ananda harus berdiskusi. Nah, ke depan dulu. Semuanya nampak? Nampak. Perhatikan dulu ke depan tentang masalah 1. Masalah 1 yang pertama itu OSIS SMA Kesatuan Pesisir akan mengadakan pertandingan sepak bola antar kelas peserta yang akan terpilih menjadi juara. Nah, yang pertama langkah-langkah yang harus Anda selesaikan dulu yaitu mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dari permasalahan. Sampai di sini paham? Nah, kalau paham silakan Ananda mulai berdiskusi. Kalau ada masalah, tolong ditanyakan ya. Jadi kalau ada kesulitan nanti, boleh tanya dengan tema sekelompok, boleh tanya sama ibu. Nah, apa saja informasi yang ditemukan? Yang pertama apa?
ini yang pertama mencari 6 permutasi dari. Terus apa lagi? Apa yang cari dulu? Kelompok ini apa yang cari dulu? Jadi strategi yang digunakan apa? Strategi permutasi. Iya, strategi Permutasi. Dan ini strategi apa yang digunakan? Permutasi juga. Kelompok ini apa strategi yang digunakan? Permutasi. Kelompok ini permutasi. Selanjutnya perhatikan dulu tentang masalah 2. Ini masalah 2. Pak Anto adalah tukang parkir di tempat wisata SJW Beach. Berapa banyak carakah Pak Anto dapat menata barisan tersebut? Yang pertama, 2 motor harus di depan. Yang kedua apa? 1 mobil di depan dan 1 motor di belakang. Untuk langkah-langkah penyelesaiannya sama dengan masalah 1 tadi. Ananda pertama dulu mencari informasi. Baru setelah itu Ananda dapat informasi, baru Ananda diskusikan. Jadi cara penyelesaian sama dengan masalah 1. Nah, silakan Ananda bekerja untuk menyelesaikan permasalahan 2. Jadi untuk masalah 2 ini apa strategi yang Anda pakai? Strategi permutasi. Iya sama, berarti sama strateginya yaitu menggunakan permutasi. Sudah mencetak informasinya? Ini sudah membuat informasi untuk masalah 2? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Nah, kerjakanlah berdasarkan langkah-langkah yang ada dalam LKPD.
disiapkan siapa yang akan jadi moderator, jadi penyaji, yang akan menjawab pertanyaan teman. Nah, silakanlah didiskusikan. Dan karena waktu diskusi sudah habis, silakan sektor kelompok mempersiapkan kelompoknya untuk presentasi ke depan. Apakah untuk tampil ke depan, ibu yang menunjuk atau ada yang kelompok yang sukarela ke depan, atau yang ingin maju terlebih dahulu untuk kelompoknya? Sukarela? Siapa yang sudah siap, kan? Nah, jadi nanti di saat teman-teman mempresentasikan ke depan, boleh anak-anak bertanya, boleh mengkritik, boleh memberikan saran, boleh memberikan penguatan. Yang penting nanti positif semuanya ya. Ya. Oke. Silakan yang siap-siap. Kelompok siapa dulu? Nah, oke. Kelompok 2 silakan. Nah, karena berikan semangat untuk kelompok 2 dulu. Putus video? Ya. Nah, jadi di saat teman menyajikan di depan, tidak ada yang berbicara ya. Semuanya tolong perhatikan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai permasalahan pertama. Yang untuk penyelesaiannya akan dibacakan oleh Sipa. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan masalah 1. Soalnya yaitu OSIS SMA 1 Ranah Pesisir akan mengadakan pertandingan sepak bola antar kelas. Peserta yang mengikuti adalah perwakilan dari masing-masing. Nah, di sini langkah pertama yaitu kumpulkan informasi yang kalian butuhkan berdasarkan permasalahan di atas. Nah, kita bikin diketahuinya. Lanjut, langkah yang kedua yaitu tulis apa yang ditanyakan pada permasalahan 1. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini digunakan rumus permutasi. Yang mana rumus permutasinya yaitu P, N. Nah, dengan menggunakan rumus permutasi menjadi P, N, R sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial sama dengan N faktorial per N kurang 2 faktorial sama dengan N faktorial per 4 faktorial sama dengan 30. Maka, banyaknya susunan jika yang dipilih adalah K, juara dari N kelas, yang mengikuti lomba adalah P, N, K sama dengan N faktorial per N, K. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Kalau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Kepada Debi, dipersilakan. Baik, saya perwakilan kelompok ingin bertanya, mengapa Anda harus menggunakan permutasi dan tidak menggunakan aturan perjumlahan atau perkalian? Kita silakan kelompok penyaji. Baiklah, kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari
dari B yang akan dijawab oleh Zara. Pada Zara. Baiklah, setelah kami menjawab pertanyaan dari Dewi, tadi kami pertama mengapa kami menggunakan permutasi. Alasan menggunakan permutasi adalah dari soal yang diminta, kita akan mencari banyaknya susunan jarak. Susunan jarak ini kita ketahui dari banyaknya kelas mengikuti, dan itu merupakan elemen n dari n. Gitu. Jadi dan juara 1 juara 2 itu sudah diketahui urutannya dan tidak bisa dipermudah. Oleh karena itu kami menggunakan permutasi. Saya kembalikan kepada moderator. Kelompok 5 merasa puas dengan jawaban kami. Baik, terima kasih atas penjelasannya, kami sudah paham. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Kepada Ivo, silakan. Dari kelompok kenapa pada peraturan perkalian menggunakan 5/6? Dengarlah pertanyaan dari Ivo yang akan dijawab oleh Rika. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ivo. Tadi Ivo bertanya, kenapa dalam aturan perkalian menggunakan 6 dikali 5? Dari soal dapat kita ketahui bahwa terdapat 6 pilihan kelas untuk posisi juara 1. Dan kenapa dipilih 5? Karena satu kelas sudah terpilih menjadi juara 1, maka terdapat 5 pilihan kelas untuk posisi juara 2. Dan kenapa menggunakan aturan perkalian? Karena pemilihan juara 1 dan juara 2 dilakukan secara bersamaan. Saya kembali kepada moderator. Baiklah, bagaimana dengan kelompok 3? Ya. Jadi nanti siapa yang bertanya suaranya agak diperjelas ya. Oke, masih ada? Jadi boleh bertanya, boleh menanggapi, boleh memberikan saran. Baiklah, kalau teman-teman sudah mengerti, kami akan menutup hasil presentasi kami pada hari ini. Kami tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi untuk masalah 1 tadi ada 2 pertanyaan dari kelompok 5 sama kelompok 3. Yang pertama tadi, kenapa dia katanya memilih permutasi? Karena dijawab oleh kelompok penyaji karena kita harus memperhatikan urutannya. Jadi dalam permutasi itu kita harus memperhatikan urutannya. Yang pertama adalah kedua, 6 dikali 5 dapat 30 cara untuk juara pertama dengan juara kedua. Masih ada pertanyaan? Tidak. Ya, kalau tidak kita lanjut di dalam masalah 2. Siapa lagi untuk masalah 2? Kelompok berapa? Ya, kelompok 3 silakan. Nah, berarti kelompok 2, kelompok 3. Ini kelompok lain harus bertanya ya. Ya, Bu. Ini kelompoknya yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang masalah 2. Dengan saya Eliza Yusma sebagai moderator dan rekan saya Fadli Rahman sebagai penjawab. Riki Aulia Sukmadani sebagai menjawab pertanyaan. materi. Baiklah, di sini masalah 2 akan dijelaskan oleh Ivo. Kepada Ivo silakan. Baiklah teman-teman, saya akan membahas tentang masalah 2, yaitu Pak Anto adalah tukang parkir di tempat wisata SJWB. Setiap hari 5,1 sama dengan 5 faktorial dan 5 kurang 1 faktorial sama dengan 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial dicoret 4 mendapatkan hasil 5, yaitu motor di belakang itu P sama dengan 4,1 sama dengan 4 faktorial per 4 kurang 1 faktorial sama dengan 4 dikali 5 faktorial per 5 faktorial sama dengan 4.
Perkalian yaitu 5 kali 4 sama dengan 20. P 7,7 sama dengan 7 faktorial per 7 dikurang 1 faktorial sama dengan 7 faktorial plus 0 faktorial sama dengan 5.040 dikali 20 sama dengan 100.800. Saya serahkan kepada moderator. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Kepada Aisyah disilakan. Baik, saya Aisyah Fitri, berasal dari kelompok akan bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaannya itu, kenapa hasil akhirnya tidak 2040 saja dan 20 itu datangnya dari mana? Baiklah, pertanyaan Aisyah akan dijawab oleh Rifki. Kepada Rifki disilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Aisyah dari kelompok 4. Tadi Aisyah bertanya, kenapa hasil akhirnya tidak 5040 saja dan 20 itu datang dari mana? Baik, di sini saya akan menjelaskan kenapa hasilnya tidak 5040 saja. Karena 5040 itu yaitu adalah hasil dari permutasi 7,7. Sedangkan 7,7 itu masih jalan untuk menuju kita mencari hasil, belum hasil akhirnya. Jadi tidak bisa hasil akhirnya itu adalah 5040. Dan kenapa bisa datang 20? Datang 20 itu yaitu adalah hasil dari permutasi 5,1 yang mana hasilnya adalah 5. Sedangkan permutasi dari 4,1 hasilnya adalah 4. Jadi kita kalikan hasil permutasi 5,1 dan hasil permutasi 4,1 yaitu adalah 5 dikali 4 yaitu hasilnya adalah 20. Jadi karena 5040 itu masih di dalam kategori pencarian, jadi kita kalikan 5040 dikali 20, maka hasil akhirnya yaitu adalah 100.800. Baiklah, bagaimana dengan kelompok 4? Baik, terima kasih atas jawabannya, saya menerima. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu hasil presentasi kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang 7 faktorial ini? Jadi dari antara mobil yang belum terpakai tadi dapatlah nilainya 5.040. Baru kita gabungkan antara pakai mobil dan motor, dapatlah nilainya jadi 100.800. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Nah, baiklah, untuk permasalahan 1 dan permasalahan 2 kan sudah selesai. Terima kasih kita ucapkan kepada kelompok penyaji dan juga kepada kelompok yang sudah bertanya, kepada kelompok yang mempresentasikan. Baiklah, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, diharapkan untuk kedepannya kita lebih semangat lagi ya. Ya, Bu. Nah, berarti untuk minggu depan yang tampil selain kelompok yang sekarang, jadi semua kita nanti akan dapat tampil ke depan. Silakan kumpulkan LKPD dan kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, silakan kumpulkan LKPD-nya. Nah, sudah siap kuis? Nampak soalnya ke belakang? Nah, jadi kuis waktu 10 menit. Silakan Anda gunakan waktu sebaik mungkin untuk mengerjakan kuis. Dalam mengerjakan kuis, kerjakan sendiri-sendiri. Tidak ada yang mencontek, tidak ada yang berbicara, karena waktu kita sedikit. Nampak ke belakang?
baca. Oke, silakan dikumpulkan. Kalau yang di belakang berarti depan. Nah, jadi yang telah kalian pelajari hari ini tentang notasi faktorial dan permutasi, apa kesimpulan dari notasi faktorial? Bu, ya. Notasi faktorial adalah hasil kali dari bilangan-bilangan asli secara berurutan dari n sampai 1. Jadi notasi faktorial itu apa? Hasil kali Dari bilangan asli secara berurutan ya secara berurutan mulai dari n sampai 1. nah, mulai dari n sampai 1. Jadi n itu tergantung apa yang ditentukan. Jadi, yang kedua, kesimpulan dari permutasi. Apa permutasi? Ya, apa? Kesimpulan permutasi yaitu jika n dan r adalah dua bilangan bulat positif dan r kecil sama n, maka banyaknya permutasi r unsur dari n, yaitu unsur berbeda tanpa ada pengulangan. Nah, jadi ada n dari r beberapa unsur yang berbeda tanpa pengulangan. Untuk secara jelasnya, kalian lihat, yaitu kesimpulan yang pertama faktorial diartikan sebagai hasil kali dari bilangan-bilangan asli secara berurutan dari n sampai 1. Dan permutasi adalah susunan dari semua atau sebagian dari elemen dari himpunan yang menentukan urutan elemen. Jadi permutasi itu urutannya sudah ditentukan. Nah, itulah kesimpulan kita hari ini. Bagaimana? Masih semangat? Nah, untuk pekerjaan rumah kalian buka buku paket halaman 176. Oh ya, untuk latihan 178. Buka buku paket halaman 178, yaitu nomor 11, 12, 13, dan 14. Nanti tugasnya dikumpulkan hari apa kita belajar lagi? Kamis. Jadi Kamis sebelum masuk ibu kedelokan, buku tugas sudah ada di atas meja. Maaf semuanya. Untuk materi kita selanjutnya yaitu kombinasi. Jadi tolong anak-anak baca di rumah materi kombinasi, dipelajari dan dibahas soal-soalnya untuk minggu depan kita tetap belajar secara berkelompok. Oke? Nah, untuk referensi kita hari ini, yang pertama dari materi permutasi ini, apa yang Anda sukai? Nah, bagaimana? Oh, cara belajarnya secara berkelompok. Apa lagi? Apa dari materi ini Anda sukai? Berdiskusi. Apa lagi? Siapa deh? Iya. Nah, materi yang kita sampaikan sudah berbentuk gambar sesuai dengan kehidupan nyata kita kan? Nah, Aisyah, apa lagi Aisyah? Dapat mudah kita buatkan misalnya untuk cetakan baju bisa pakai aplikasi ibu. Oh iya, jadi mempermudah kita. Yang kedua, apakah masih ada yang belum Anda pahami? Enggak, jadi untuk permutasi ini semua sudah paham? Yang ketiga yaitu apakah masih ada yang harus kita perbaiki untuk tema selanjutnya? Iya, yang pertama itu kita persiapkan diri. Selanjutnya kan kita akan membahas kombinasi. Kita
harus siap dulu diri kita. Apakah kita sudah siap untuk membahas itu atau belum? Ya, senang siapa yang ini? Senang. Ada yang terbebani? Tidak. Nah, kalau tidak, oke, mungkin sampai di sini dulu materi kita. Mungkin kalau ada nanti di antara teman-teman tadi yang bertanya kepada kelompok yang kurang bahasanya, tolong maafkan temannya ya. Nah, tepuk tangan dulu semuanya. Nah, sampai sini dulu untuk hari ini. Untuk materi selanjutnya tadi udah Ibu sampaikan, yaitu membahas tentang komunikasi. Nah, sampai di sini dulu. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.